The Seven Singers itu dibentuk pada tanggal 22 November tahun 1992. Awalnya itu sudah ada kuartet, lalu kemudian dipikirkan untuk membentuk suatu vokal group. Nah, kuartet ini belum ada namanya. Seorang pria tinggi datang kepada saya dan mengajak saya untuk membuat vokal group. Dan dia menanyakan kepada saya, "Hey, kamu mau nyanyi nggak vokal group?" Saya lagi liburan sekolah ke Jakarta bulan Juni ya. Terus ketemu Ferry, teman lama dari Makassar, kami nyanyi sama-sama di Makassar. Terus dia bilang katanya, "Ayo bantuin saya dong, saya mau bikin grup." Ya oke lah, saya bilang saya lagi libur, jadi saya datang. Ferry sama Floyd, saya sama dia pengen untuk nyanyi bersama karena dari Makassar kami sudah bernyanyi bersama gitu. Jadi waktu ketemu lagi di Jakarta, yuk kita bikin kuartet yuk, ayo, itu aja. Saya ini penyanyi, dalam arti bukan penyanyi ya, saya careless dengan organisasi, dalam arti saya lebih prefer perhatiin ke seorang menyanyi karena ya, kebetulan saya suka menyanyi, apalagi yang bersifat harmoni 4-5 orang, mungkin itulah yang sering diperhatikan. Gitu ya. Anggota kuartet kita mulai Ferry bass, Oce bariton, saya second tenor, dan Z Stanley Sagala yang first tenornya. Saya awalnya sudah pernah nyanyi bersama-sama dengan Ferry di sebuah grup sebelumnya dan sudah tahu kualitasnya, dan waktu Ferry mengumpulkan kami beberapa teman-teman semangat karena mau sama-sama melayani dan semua punya semangat yang sama, dan bukan untuk yang sebentar-sebentaran aja, tapi kita memang mau membentuk grup yang untuk jangka panjang. Kemudian kita berkumpul di rumah di Jalan Paso, lalu kami bertujuh sebagai founder sepakat menggunakan nama The Seven Singers. Ya, ada beberapa calon nama, tapi kenapa nggak coba dengan angka? Ya, kemudian kami sepakat The Seven Singers terbentuk. Founders itu ada 7 orang, itu adalah Anneke Suharjo Paler, kemudian Ferdi Suharjo, lalu ada Ferry Mamahit, Floyd Rebok, lalu ada Oce Sumarau, Sondang Panjaitan, dan saya sendiri. Itulah founders The Seven. Visi misi The Seven Singers adalah to serve the Lord through music. Perannya masing-masing founder itu ya memberikan kontribusi sesuai dengan talenta mereka masing-masing. Ya, misalnya saya yang mengarahkan musiknya. Ferdi sebenarnya ini adalah waktu itu ya, dia sebagai manajer kita kayaknya. The Seven kita cuma berdiri nyanyi, tapi yang cari sponsor, yang cari duit, yang cari alat-alat musik ya, sound system, ya inilah orangnya. Jadi kita membentuk suatu sinergi di mana masing-masing memberikan fungsinya, membentuk suatu sinergi yang berikatan sangat baik. Kemudian kalau seingat saya, saudara Ferry Mamahit yang mempunyai inisiatif, bagaimana kalau kita membuat perluasan pelayanan dengan membentuk sebuah choir. Jadi saudara Ferry inilah yang giat mengumpulkan orang, kemudian melatihnya ya. Kami sempat membuat satu surat undangan kepada pemimpin PA tiap-tiap jemaat waktu itu untuk menginformasikan kepada kami apabila ada bakat-bakat atau ada anak-anak muda yang suka menyanyi, kami mengundang mereka untuk bergabung bersama-sama The Seven, yaitu satu kelompok kor anak muda yang terdiri dari beberapa jemaat yang ada di sekitar Jakarta, dan mereka siap untuk melayani bersama The Seven waktu itu. Saat terbentuknya vokal group juga itu kita memang harus orang-orang yang memang mau mendedikasikan
waktu, tenaga, ya, bahkan kadang-kadang keluarga kita enggak terlalu pusingin. Yang penting kita bisa nyanyi di mana gitu. Itu yang apa? Pada saat kita masuk ke core juga begitu. Di core lebih kompleks lagi karena begitu banyak orang ya. Dan ada satu hal yang membuat latihan lebih efektif waktu itu, yaitu dengan mengangkat kapten untuk setiap section suara. Jadi kalau ada lagu baru, kami belajar dulu dengan kaptennya. Ada kapten dari bass, ada kapten dari tenor, alto, soprano. Kapten-kapten inilah yang kita belajar bersama-sama. Dan kemudian setelah hari latihan, baru kapten-kapten inilah yang membantu untuk di section masing-masing. Kalau kita benar-benar mengorganisir dengan baik kegiatan kita, baik dalam pemilihan lagu, baik dalam merangkul orang-orang, itu yang dipupuk sehingga kita bisa cukup bertahan sampai usia yang ke-30 inilah. Dalam perkembangannya, kemudian The Seven Singers memikirkan apakah kita mau hanya berfokus kepada nyanyi, walaupun kita memang kelompok nyanyi. Kemudian para pengurusnya sepakat kita meluaskan jangkauan, misalnya memberikan bantuan kepada yang memerlukan, katakanlah di daerah bencana, kemudian membagikan sembako, juga mencoba untuk mengoptimalkan apa yang bisa kita lakukan dengan talenta yang masih ada, ya, misalnya memberikan seminar, ya, seminar kesehatan atau seminar musik, penyuluhan kesehatan, ya, yang kita harapkan dapat bermanfaat. Baik, selama 30 tahun tentu bukan waktu yang singkat. Ada banyak juga masalah yang kita temui, ada beberapa teman-teman yang harus pindah ke kota yang lain, ke negara yang lain, ada yang menikah. Jadi adalah betul founder yang hijrah ke luar negeri itu 4 orang, sehingga kami tinggal bertiga founders di Indonesia, di Jakarta. Memang pilihannya adalah mau menyerah, ya, atau meneruskan. Kadang-kadang salah satu di antara kita pasti ada saja yang semangat mulai turun. Nah, pada saat semangat mulai turun, ya misalnya suami saya yang mulai turun semangat, ya saya yang harus mendorong, gitu. Dan kita saling mendorong bersama-sama. Ya, nah kalau untuk tujuan besarnya dari The Seven, kita tetap memiliki satu visi yang sama. Untuk itu sih kita nggak ada perdebatan mengenai masalah itu. Saya secara pribadi melihat bahwa karena Tuhan telah menitipkan talenta musik, saya memilih untuk tidak menyerah. Dan kalau ada anggota yang tidak di tempat, ya kita cari rekrutmen baru. Jadi selalu akan ada anggota lama dan anggota yang baru. Nah, itulah perjalanan panjang tentang proses kita untuk mengadakan interaksi, menghasilkan satu kesimpulan. Jadi bukan mudah ya, karena masing-masing orang tetap manusia biasa yang mempunyai ego, pandangan yang bisa berbeda satu dengan yang lainnya. Saya sangat bersyukur akhirnya The Seven bisa mencapai 30 tahun. Puji Tuhan kita dapat meraih banyak jiwa dan Tuhan selama ini memimpin kita. Kiranya The Seven Singers dapat lebih maju walaupun kita bertambah tua, tapi generasi kemudian akan meneruskannya lebih baik lagi. Mudah-mudahan satu waktu kita bisa berkumpul bersama-sama nyanyi lagi dan kita boleh tetap melanjutkan misi kita, yaitu to serve the Lord through music. Puji syukur kepada Tuhan karena pertolongan Tuhan saja, pimpinan Tuhan saja, maka grup ini tetap bisa berjalan dan bisa tetap Tuhan pakai untuk melayani. Kiranya Tuhan yang telah membentuk kelompok nyanyi ini selama 30 tahun memeliharanya adalah Tuhan yang sama akan menuntun pada masa yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua hari ini sampai selama-lamanya.